cara pilih teman yang bagus itu gimana? Kalau kita menjauhi semua orang yang kita anggap ini orang zalim, ahli maksiat, ahli ghaflah, kita jauhi dengan kita menganggap diri kita lebih baik daripada mereka, maka ketika itu kita berpindah dari dosa kumpul sama orang maksiat kepada dosa yang lebih gede, ujub. Jadi ketika kita menjauhi orang-orang yang seperti itu niatnya adalah kita ini lebih kotor. Cuma kita nggak mau akhirnya kita semakin kotor kalau berkumpul dengan orang-orang yang belum bisa zikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu niatnya seperti itu. Yang kedua, menjauhi itu adalah dengan cara kita itu bukan terus gak sapa-sapaan, tapi tetap muamalah tetap, tapi seperlunya. Qadrul hajah. Hanya sekadar kebutuhan. Ibarat begini. WC itu tempat najis ya? Tempat najis. Kita butuh sama WC, butuh apa enggak kita? Betul kan? Ketika kita ada butuh sama WC, kita datang ke WC. Ketika selesai urusannya kita di WC, jangan nginep. Bawa tidur apa bantal leher terus tidur sambil duduk di kloset, jangan. Enggak normal ini. Kita pasti akan segera keluar. Kenapa? Enggak mau lama-lama di tempat ini. Tempatnya itu pasti kan enggak nyaman. Nah, sama ketika kita tuh mau istilahnya memilih teman yang lebih bagus, ada teman yang kurang bagus, bukan kita jauhi 100%, enggak. Kalau ada hajat tetap kita muamalah, tetap kita ketemu ngobrol, tapi hanya qadrul hajah. Kalau udah kembali ke urusan cerita macam-macam, tinggal udah. Ibaratnya seperti itu. Tapi ini kan terus kalau kita mau menyadarkan orang yang dolim gimana, orang yang ahli maksiat, kumpul gimana? Boleh. Anda kumpul sama orang dolim kalau niatnya mau menasihati, boleh. Asalkan Anda makomnya udah jadi dokter. Dokter hati lah ya. Jadi dokter hati. Kenapa? Kalau bukan dokter, kumpul sama orang sakit, jadinya ketularan sakit. Kalau bukan dokter, kumpul sama orang sakit, jadinya ketularan sakit. Tapi kalau udah dokter bisa nyembuhkan yang sakit. Kalau kita punya modal, kita enggak dokter tapi kita sehat. Enggak ada yang namanya sehat nular, itu enggak ada. Yang ada sakit yang nular. Jadi ketika kita tahu seperti ini, dan kita menyaksikan mungkin ada biografi ulama yang mungkin sehari-hari kumpul dengan pelacur, pemabuk dan lain sebagainya. Jangan kita suudzon. Kenapa? Ini ulama sudah tahapannya, tingkatnya seperti dokter. Tapi kita jangan sok niru. Kenapa? Karena kita ini kadang bukan dokter, sehat aja mungkin belum. Dan ini masih sakit. Lalu kita sakit, kumpul sama orang yang sakit, jadinya kita tambah sakit. Jadi begitu cara bersikap dan begitu kita punya cara pandang. Tentunya kalau kita bersahabat, tetap bersahabat dengan orang yang baik, bersahabat dengan orang yang soleh. Dan orang yang enggak soleh kita mungkin dalam artian tidak terlalu banyak dekat, hanya berkumpul sesuai dengan hajat, tapi tidak menganggap diri kita lebih mulia daripada mereka. Gitu.